Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 451. Jika sugesti psikologis dari S asteris umbak adalah aliran, maka hipnotis Charlie adalah seluruh lautan. Dalam sekejap, dia benar-benar mengalahkan petunjuk psikologis yang diberikan S asteris umbak kepada Yue Sheng. Tetapi pada saat ini, di hati Yue Sheng, kata-kata Charlie sudah berdiri di sana seperti suar kehidupan, dan itu tidak akan pernah hilang seumur hidupnya. Tiba-tiba dia mendapat pencerahan saat ini, dan menyadari betapa bodohnya dia sebelumnya. Berpikir bahwa dia hampir disihir sebagai asteris umbak untuk bunuh diri. Dia begitu ketakutan. Dia segera berlutut di tanah, menundukkan kepalanya ke Charlie, dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku. Saya akan hidup dengan baik di masa depan, dan tidak akan pernah mengecewakan orang tua dan masyarakat saya untuk kultivasi mereka." Charlie mengangguk puas dan berkata, "Karena kamu bisa bangun dengan sadar, maka aku berharap kamu hidup bahagia dan memuaskan di masa depan." Dengan mengatakan itu, Charlie memikirkan S asteris umbak dan bertanya, "Bisakah kamu ceritakan tentang pacarmu?" Yue Sheng berkata dengan getir, "Mulai sekarang, dia bukan pacarku. Orang seperti ini hanya akan membuatku muak." Setelah itu, dia dengan hormat berkata kepada Charlie, "S asteris umbak disebut Wookie, dan dia adalah rumput sekolah dari Aurus Hill School of Finance and Economics. Dia bukan orang lokal, tapi konon keluarganya sangat baik. Saya juga tertipu oleh lemak babi saat itu. Saya selalu berpikir dia adalah objek yang sempurna. Saya tidak berharap dia menjadi penjahat yang begitu hina." Charlie mengangguk dan berkata, "Ku dengar dia membunuh banyak gadis." Yue Sheng mengangguk berulang kali. "Saya tidak tahu berapa banyak gadis yang pernah bermain dengannya. Saya hanya salah satu dari mereka." Charlie bersenandung dan berkata, "Dengan cara ini, panggil dia dan katakan bahwa sebelum mati, ada hadiah yang ingin kamu berikan kepadanya, sehingga dia bisa datang ke sini sekarang." Yue Sheng bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana jika dia tidak ingin datang?" Charlie berkata, "Jika dia tidak mau datang, maka katakan padanya, kamu harus putus dengannya. Dan mulai sekarang, air sumur tidak akan tersinggung oleh sungai." Sampah semacam ini ingin memaksa Anda untuk bunuh diri dan menganggap bunuh diri Anda sebagai pencapaian terbesar Anda. Jika dia mendengar bahwa Anda akan putus dengannya, itu pasti pukulan besar baginya. S asteris umbak seperti itu senang bisa mengendalikan wanita, tetapi jika wanita lepas kendali, itu akan menjadi rasa sakit dan kejutan yang luar biasa bagi mereka. Mereka menganggap hal semacam ini sebagai perang. Hanya ada satu pemenang dalam perang. Jika pemenangnya bukan dirinya sendiri, label yang kalah akan ditempelkan di kepala mereka. Bagi orang-orang ini, kegagalan berada di luar toleransi mereka. Pada saat ini, di sebuah bar dekat Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill, Wookie duduk di hadapan seorang gadis cantik, dan berkata sambil tersenyum cantik, "Tuhan benar-benar tidak adil bagi saya. Saya datang ke sini sendirian setiap hari, minum 2 minuman di bar. Aku melihatmu untuk pertama kalinya hari ini, dan itu langsung membuatku merasa bahwa aku tidak hidup tanpa hasil selama 20 tahun terakhir." Gadis itu tersenyum sedikit malu. "Kamu cukup baik. Apakah kamu jarang berbicara dengan perempuan?" Wookie menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya sebenarnya sangat pemalu dan tidak berani berbicara dengan gadis-gadis. Tapi perasaan yang Anda berikan kepada saya begitu istimewa. Aku ragu-ragu dan berjuang untuk waktu yang lama sendirian sebelum akhirnya memutuskan untuk datang dan menyapamu." Karena itu, Wookie dengan sengaja memperlihatkan jam tangan Vacheron Konstantin di pergelangan tangannya. Jam tangan ini, bernilai lebih dari 7 juta, adalah edisi terbatas yang sangat langka. Tetapi bagi Wookie, jam tangan semacam ini tidak berarti apa-apa. Ada beberapa jam tangan yang lebih mahal di keluarganya, masing-masing bernilai puluhan juta. Gadis itu mengenali sekilas bagian dari Vacheron Konstantin, terkejut sejenak, dan buru-buru berpura-pura tidak melihatnya, dan berkata sambil tersenyum, "Karena kita memang ditakdirkan, mengapa tidak minum 2 gelas bersama-sama?"
Wuki sedikit tersenyum dan berkata, aku akan mengundangmu malam ini. Setelah berbicara, dia segera memberi isyarat dan berkata kepada pelayan ini, 2 sampanye terbaik dari Sekop. Ace of Spades dijual lebih dari 20,000 di bar, yang bisa dikatakan sebagai sampanye termahal. Bab 452. Melihat bahwa dia sangat murah hati, pertahanan gadis itu hampir runtuh sepenuhnya. Dia hanya menunggu untuk mempelajari lebih lanjut tentang Wuki, dan kemudian melangkah lebih jauh. Saat ini, ponsel Wuki berdering tiba-tiba. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Yue Sheng, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Mengapa wanita ini tidak akan mati? Menyebalkan sekali. Melihatnya dengan ekspresi aneh, gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu, ini bukan panggilan telepon pacarmu, kan? Tidak, tidak, Wuki buru-buru menjelaskan mantan pacar. Dia selingkuh, tapi dia menggangguku. Setelah berbicara, dia menghela nafas dan berkata, hei kecantikan menungguku. Aku akan kembali ketika aku menjawab telepon. Tidak apa-apa, Wuki mengambil ponselnya dan keluar dari bar. Lalu dia mengangkat telepon. Begitu dia membuka mulutnya, dia mengutuk, kenapa kamu gadis kotor memanggilku? Bukankah penghinaan dan penghinaan yang kau berikan cukup untukku? Yue Sheng sedang menyalakan speaker saat ini, dan Charlie merasa kesal saat mendengar ini. Ba Keong Start ini benar-benar memberikan petunjuk psikologisnya sendiri setiap saat. Hanya ingin Yue Sheng merasa kotor, ingin dia menyerahkan hidupnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yue Sheng benar-benar terbebas dari petunjuk psikologisnya saat ini. Tapi Yue Sheng tetap dengan patuh mengikuti instruksi Charlie dan berkata, Wuki, saya siap mati. Hanya jika aku mati kamu bisa bebas dari penghinaan. Wuki berkata dengan tidak sabar. Kalau begitu cepat pergi. Jangan sakiti aku lagi. Charlie mengetik serangkaian kata dengan ponselnya dan menyerahkannya kepada Yue Sheng. Yue Sheng membaca kata-kata di telepon Charlie dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu datang menemuiku di danau buatan sekolah? Sebelum saya pergi, saya masih memiliki hadiah untuk Anda. Wuki segera berkata, tidak. Saya tidak ingin melihat Anda lagi. Melihat Anda akan membuat saya merasa mual. Itu membuatku mual, membuatku ingin muntah, membuatku ingin menggambar wajahku sendiri, dan bertanya bagaimana aku jatuh cinta dengan wanita kotor sepertimu. Yue Sheng berkata, Charlie mengirim rangkaian kata lain kali ini. Dia membaca sambil membaca, karena kamu tidak ingin datang. Ayo putus. Mulai sekarang Anda akan mengambil jalan Anda dan saya akan menyeberangi jembatan papan tunggal saya. Jika kita bertemu di sekolah, saya harap Anda bisa berpura-pura tidak mengenal saya. Terima kasih. Wuki tercengang. Bagaimana situasinya? Bukankah Yue Sheng telah dicuci otak olehnya? Bagaimana dia bisa tiba-tiba bangun? Mengapa dia begitu tenang tentang putus dengannya? Sialan. Bukankah ini tamparan di wajah? Bukankah semua usahanya sebelumnya telah ditinggalkan? Jadi dia buru-buru memohon, Yue Sheng. Bagaimana bisa kau begitu kejam dan menyakitiku? Lalu tinggalkan aku. Apa kau benar-benar akan menghancurkan hatiku? Yue Sheng melihat ke ponsel Charlie dan membaca baris yang ditulis Charlie padanya, dan berkata, apa kau tidak menyakiti hatiku? Saya siap mati. Satu-satunya harapanku adalah bertemu denganmu lagi sebelum aku mati. Di satu sisi, jika saya memberi Anda hadiah, mengapa Anda tidak bisa berjanji kepada saya? Jika kamu tidak berjanji padaku, maka aku hanya bisa putus denganmu. Ketika Wuki mendengar ini, dia langsung berkata, jangan putus denganku. Anda ingin melihat saya, bukan? Sampai jumpa sekarang, di danau buatan, kan? Yue Sheng bersenandung, dan berkata, ya. Bab 453. Melihat bahwa Yue Sheng mungkin ingin melepaskan kendalinya sendiri, Wuki sangat gugup, mengabaikan bahwa masih ada mangsa cantik yang menunggunya di bar, dan bergegas kembali ke sekolah. Begitu masuk sekolah, Wuki bergegas menuju danau buatan, dan akhirnya melihat Yue Sheng di pinggir danau buatan. Dia bergegas ke Yue Sheng dan bertanya, Yue Sheng, hadiah apa yang ingin kamu berikan padaku? Charlie tiba-tiba berdiri saat ini dan tersenyum, dia tidak punya hadiah untukmu, tapi aku punya. Kamu siapa? Wuki mengerutkan kening dan menatap Yue Sheng.
dan bertanya, orang ini adalah kerabatmu. Charlie tersenyum dan berkata, saya bukan kerabatnya. Wookie bertanya lalu siapa kamu? Charlie berkata dengan ringan, akulah yang berjalan untuk langit. Setelah berbicara, Charlie menepuk punggung Yue Sheng dan berkata Yue Sheng, kamu pergi ke Aoksue dan yang lainnya. Pertama-tama kembali ke asrama dan ganti ke pakaian kering. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Yue Sheng mengangguk penuh rasa terima kasih. Karena apa yang baru saja terjadi. Dia memiliki 10,000 kepercayaan pada Charlie. Membungkuk hormat, dan berjalan untuk menemukan Aoksue dan yang lainnya tidak jauh dari situ. Aoksue dan beberapa teman sekelasnya melihat bahwa dia sudah menyerah untuk bunuh diri dan segera memeluknya dan menangis kegirangan. Yue Sheng juga berterima kasih kepada rekan-rekan atas perhatian mereka. Belakangan, beberapa teman sekelas menyuruhnya kembali ke kamar tidur. Wookie melihatnya dari kejauhan, merasa bahwa keadaan Yue Sheng saat ini tampak aneh. Mungkinkah dia telah menyingkirkan petunjuk psikologisnya sendiri? Dia sangat marah, mengerutkan kening dan menatap Charlie di depannya, dan berkata dengan dingin kamu meminta Yue Sheng untuk menelepon saya dan berbohong kepada saya. Maksud kamu apa? Charlie mencibir dan bertanya. Apa maksudku? Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah orang tuamu melahirkanmu dan membiarkanmu meracuni wanita? Kamu benar-benar sekasteris M. Apa orang tuamu tahu? Ekspresi Wookie juga menjadi suram. Dia menyadari bahwa dia mungkin akan diekspos. Jadi dia mengutuk apapun. Saya bermain dengan wanita dan itu kemampuan saya. Ada apa denganmu? Apakah kamu ingin menjagaku juga? Apakah kamu tahu siapa saya? Apakah kamu percaya atau tidak? Charlie tersenyum dan berkata, apa? Anda memiliki latar belakang yang besar. Wookie penuh dengan kesombongan dan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Wu? Jika Anda belum pernah mendengarnya, Anda bisa pergi untuk menanyakannya. Keluarga Wu kami adalah keluarga teratas di Aurus Hill. Oh, Charlie berkata sambil tersenyum keluarga puncak Aurus Hill. Sungguh menakjubkan. Apakah pria dari keluarga puncak Aurus Hill seperti Anda? Apakah wanita yang tidak bersalah seperti Anda? Wookie mencibir aku menyukainya. Apakah kamu tidak puas? Saya hanya ingin melihat wanita-wanita ini dimanipulasi oleh saya. Seperti melihat mereka melukai diri sendiri dan bunuh diri untuk saya. Bisakah Anda mengontrolnya? Juga, dapatkah saya mengontrolnya? Charlie berkata dengan dingin. Menurutmu apakah keluargamu sangat kuat? Jadi kamu punya seseorang untuk mendukungmu. Selain, bagaimana saya mendengar bahwa keluarga besar yang sebenarnya ada di utara, terutama East Cliff, itu semua. Di tempat-tempat di mana kelompok etnis berkumpul, keluarga di luar ini agak tidak bisa naik ke meja. Wookie berkata dengan nada menghina meskipun keluarga Wu kami tidak sebanding dengan keluarga besar teratas di East Cliff. Kami masih salah satu yang terbaik di daerah Aurus Hill. Bahkan keluarga Song di Aurus Hill tidak sekuat kami. Jadi kamu masih mempertimbangkannya. Kamu memprovokasi aku. Bisakah kamu menahannya? Charlie mengangguk dan dengan berlebihan berkata, keluarga Su Hangwu, kan? Luar biasa. Saya sangat takut. Wookie mencibir minggir jika kamu takut. Jangan usil. Jika tidak, aku bisa membunuh seluruh keluargamu hanya dengan menelepon. Charlie tersenyum dan berkata, saya takut untuk kembali. Tapi saya punya masalah. Semakin takut, semakin saya harus mencoba. Setelah berbicara, Charlie mengamatinya dengan kejam. Mengatakan setiap kata apakah kamu tahu siapa saya? Kaulah yang peduli padamu. Wookie mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu memprovokasi saya, bahkan jika kamu adalah Raja Surga, kamu harus membayar harganya. Bab 454. Charlie melingkarkan lengannya, menamparnya, dan langsung menyebabkan Wookie terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Wookie belum pernah disentuh dengan satu jari pun sepanjang hidupnya, dan telah dipegang di tangan. Bagaimana dia bisa menerima sinyal seperti itu? Dia segera bangkit dan meraung aku King membunuhmu. Bunuh aku, Charlie berkata dengan dingin Bas Takeong Ert. Dengarkan aku. Nama belakang kakekku adalah Wade. Namaku Charlie. Ketua keluarga Wade dari East Cliff. Ketua M Grand Group. Kamu sekarang menimbang dan menimbang. Kamu, keluarga Wu yang kotor juga layak menjadi sombong di depanku.
Wuki segera melepaskan petir. Keluarga Wade, ini adalah keluarga terbaik di negara ini. Meskipun keluarga Wu lebih baik daripada keluarga Song, itu bahkan tidak kurang dari 1/10 dari keluarga Wade. Walaupun dia juga sempat ragu apakah Charlie mengungkapkan dirinya sendiri. Tapi setelah berpikir lagi, orang ini tidak takut mendengar laporannya sendiri. Dan dia berani menamparkan dirinya sendiri. Sepertinya dia pasti penuh percaya diri. Ini juga berarti bahwa apa yang dia katakan adalah 80% benar. Pada saat ini, Wuki tiba-tiba menjadi gelisah. Dia pikir dia bisa mendominasi di Aurus Hill dan bahkan seluruh Aurus Hill. Tapi dia tidak menyangka tuan muda dari keluarga Wade akan muncul di Aurus Hill. Dan akan muncul di depannya dan membuat masalah untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah siswa berprestasi dan tuan muda dari keluarga besar yang telah dilatih oleh bangsawan sejak kecil. IQ, EQ, dan metodenya dalam melakukan sesuatu yang sama sekali tidak sebanding dengan generasi Harold. Dia segera menyadari bahwa dia mungkin berada dalam masalah, dan bahkan mungkin membuat seluruh keluarga menghadapi masalah. Jadi dia berlutut di tanah sangat memahami keadaan saat ini, dan memohon Wade, saya telah menyinggung Anda karena kebutaan saya. Harap diingat juga bahwa Anda bukan penjahat. Charlie sangat terkejut dengan kecepatan transformasinya. Sepertinya orang ini memang sangat pintar. Tidak heran dia bisa terus-menerus mengontrol dan menyakiti para gadis dengan petunjuk psikologis. Orang seperti ini memiliki otak yang terlalu bagus. Kebanyakan orang tidak bisa mengalahkannya dengan IQ. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bergantung pada belas kasihannya. Namun, Charlie tidak berbelas kasihan padanya. Dia mencibir dan berkata, kalian benar-benar bisa membungkuk dan mencium tubuhku. Tetapi kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan membiarkanmu pergi. Wuki gemetar dan berkata, Tuan Wade, saya tahu saya salah. Saya pasti akan memperbaiki kejahatan saya di masa depan. Pada saat yang sama, saya bersedia menghabiskan 100 juta untuk memberi kompensasi kepada Yue Sheng. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Charlie tersenyum dan berkata, Kamu tidak terlalu memahami perilaku Charlie. Jika Anda ada di tangan saya hari ini, itu tidak dapat diselesaikan dengan uang. Wuki buru-buru bertanya, Tuan Wade, bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Charlie mengirimkan dan berkata, aku ingin memperlakukanmu dengan caraku sendiri. Wuki sedikit terkejut. Maksud kamu apa? Apakah Anda ingin memberi saya petunjuk psikologis juga? Bagaimana ini mungkin? Dia ahli dalam sugesti psikologis. Psikologi adalah mata kuliah pilihan di perguruan tinggi. Bagaimana Charlie bisa mencuci otakku? Melihatnya dengan ekspresi terkejut, Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak suka memberi petunjuk psikologis pada gadis? Saya akan menambahkan petunjuk psikologis kepada Anda sehingga Anda harus makan sedikit setiap jam. Jangan makan sampai kamu tidak berhenti. Bab 455. Wuki memandang Charlie dengan tercengang, dan merasa bahwa Charlie sedang berbicara tentang fantasi. Pada saat ini, Charlie tersenyum jahat dan melanjutkan, selain itu, setelah saya menyelesaikan saran psikologis ini, jika seseorang menghentikan Anda dari makan teh pada saat itu, Anda akan melakukan segala kemungkinan untuk bunuh diri sampai Anda makan teh. Pada saat yang sama, jika Anda melihat kotoran di jalan, Anda juga harus memakannya. Jika Anda tidak memakannya, Anda akan mati. Siapapun yang berani menghentikan Anda masih akan menemukan cara untuk bunuh diri. Siklusnya bola-balik seumur hidup. Jadi, di kehidupan masa depan Anda, selain makan kotoran, Anda tidak akan memiliki pengejaran lain. Anda tidak akan mengejar menghabiskan uang, kesenangan, atau wanita. Selama sisa hidup Anda hanya ingin makan kotoran. Ketika Wuki mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit marah, dan berkata, Tuan Wade, apakah Anda memperlakukan saya sebagai orang yang terbelakang mental? Apakah Anda pikir saya akan mendengarkan Anda jika Anda mengatakan ini? Petunjuk psikologis tidak dilakukan dengan cara ini. Kamu sama sekali tidak profesional. Charlie tertawa dan berkata, saya tidak profesional. Saya terlalu profesional. Oke,
Jika kamu tidak percaya padaku, datang dan coba. Bagaimanapun juga, Charlie mengulurkan tangannya dan mengetuk dahinya. Seluruh tubuh Wookie sepertinya telah diperbaiki, dan dia berhenti selama sekitar 10 detik. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan bergumam dengan cemas, di mana kotorannya? Di mana kotorannya? Jangan menggigit lagi. Aku sekarat. Aku sekarat. Bagaimana bisa ada Setelah selesai berbicara, dia juga lupa siapa Charlie. Menoleh dan lari ke asrama. Karena di benaknya ada suara yang memberitahunya bahwa di gedung asrama ada toilet. Dan dari beberapa toilet dia bisa makan kotoran. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di gedung asrama Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill. Rerumputan sekolah. Wookie generasi kedua yang super kaya tiba-tiba bergegas ke toilet kamar tidur dan menendang seorang siswa laki-laki yang sedang duduk di toilet buang air besar. Mendengarkan babak pertama, tampaknya ini adalah kisah tentang teman sekelas penindas generasi kedua yang kaya dan mendominasi. Tetapi babak kedua ini benar-benar menjijikkan. Usai menendang teman sekelasnya yang buang air besar, ia langsung mengulurkan tangan dan meraih bangku yang baru saja ditarik keluar, menyambarnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Adegan melahapnya menyebabkan teman sekamar di kamar tidur muntah empedu. Teman-teman sekelasnya tidak tahu apa dia menjadi gila secara tiba-tiba, jadi mereka memanggil guru dengan cepat. Ketika guru datang, Wookie baru saja makan dan dia bahkan tidak menyeka mulutnya. Ketika guru datang, dia muntah dan muntah sampai mati. Guru tahu bahwa keluarga Wookie sangat kuat, jadi dia tidak berani meremehkannya. Menatapnya dengan jijik dan bertanya kepadanya, murid Wookie, ada apa denganmu? Wookie baru saja memulihkan kewarasannya saat ini, dan merasakan rasa yang sangat menjijikkan di mulutnya. Jadi dia menyekanya dan meletakkannya di bawah hidungnya. Yang menjijikkan hampir mati. Dia benar-benar lupa bahwa dia telah melihat Charlie. Dan dia juga lupa bahwa dia baru saja mengambil dan memakannya. Sekarang dia tidak tahu kenapa dia makan sesendok kotoran. Dia bergegas ke kamar mandi untuk berkumur dan muntah terus-menerus. Guru mengikuti dan bertanya siswa Wookie, apakah kamu merasa tidak enak badan? Wookie memucat dan menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Apakah ada yang mengadu domba saya? Seorang teman sekelas memberanikan diri dan berkata, bos, kamu baru saja kembali dari luar. Menendang teman sekamar itu dari toilet dengan satu kaki. Lalu makan apa yang dia tarik. Berbicara tentang ini, dia benar-benar tidak bisa melanjutkan. Dia sangat mengontrol pikiran untuk muntah. Dan berkata, haruskah kita pergi ke rumah sakit untuk berkunjung? Apa yang kamu bicarakan? Wookie memarahi dengan marah, kamu bilang aku makan sekamar. Beberapa teman sekelas mengangguk satu demi satu. Wookie muntah sebentar dan mengutuk, cepat. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Guru itu buru-buru mengendarai mobilnya. Di mana Wookie pergi ke rumah sakit rakyat. Beberapa teman sekelas yang memiliki hubungan baik dengan Wookie juga mengikuti. Begitu dia tiba di rumah sakit dan menemui dokter darurat, Wookie tidak sabar untuk berkata, dokter, ayolah, beri saya pembilas lambung. Aku makan sial. Dokter tercengang. Setelah lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang kedokteran, itu adalah pertama kalinya dia melihat pasien seperti itu. Dia tanpa sadar bertanya, mengapa kamu makan Bab 456. Wookie meraih kerah bajunya dengan marah, jika aku tahu, aku akan datang padamu. Beri aku pembilas perut. Meskipun dokter sangat tidak puas dengan sikapnya, dia tetap baik dan buru-buru berkata kepada perawat, siapkan alat bilas lambung. Perawat itu buru-buru mengangguk dan bersiap-siap. Pada saat ini, Wookie tiba-tiba merasa bahwa ada rasa sakit lain di pikiran. Dan kemudian seluruh tubuhnya kehilangan kendali pikiran. Dan semua pikiran kacau. Jadi dia tanpa sadar berseru, di mana toiletnya? Di mana toiletnya? Dokter tanpa sadar menunjuk ke tangan kanan dan berkata, belok kiri dan pergi ke ujung. Ketika Wookie mendengar ini, dia berteriak dan memindahkannya ke toilet. Guru dan beberapa teman sekelasnya melakukan rekonstruksi menyusul. Begitu Wookie menariknya ke toilet, dia langsung membuka salah satu kompartemen. Setelah membukanya, alih-alih pergi ke toilet, dia malah melihat ke toilet. Melihat toiletnya kosong, dia langsung keluar dan membuka yang kedua. Semua orang takut dengan tindakannya.
Mungkinkah, apakah dia akan makan lagi? Pada saat ini, Wuki membuka kompartemen kedua, dan ada tuan tua di dalamnya. Wuki akan segera melakukan pengeboran. Semua orang memeluknya erat dan berseru tidak mungkin. Wuki, tidak mungkin. Wuki berteriak dengan panik. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Biarkan aku makan. Aku ingin makan. Semua orang hampir pingsan. Apa yang terjadi dengan orang ini? Tiba-tiba menjadi neurotik. Kalau tidak, kenapa dia tiba-tiba gila? Putus asa untuk makan. Guru itu berteriak saat ini cepat. Angkat dia dan keluar. Jadi beberapa orang bersama. Baru saja menggendongnya. Begitu dia keluar dari pintu toilet. Wuki pingsan dan berteriak turunkan aku. Aku ingin makan. Turunkan aku. Jika saya tidak miring, saya akan mati. Tolong kecewakan aku. Seluruh unit gawat darurat rumah sakit mendidih. Mereka telah melihat orang-orang dengan berbagai penyakit. Tetapi siapa yang pernah melihat orang-orang yang dipaksa makan? Dan dia pria muda dan tampan. Apa alasannya? Dokter juga sangat malu dan bertanya. Dia bilang dia butuh bilas lambung. Kenapa tiba-tiba dia bilang mau makan seperti itu? Mereka bertanya-tanya apakah orang ini ada yang salah dengan sarafnya. Bagaimana kalau Anda membawanya ke rumah sakit Sanity Lab? Kan? Ketika guru menanamkan, hal semacam ini benar-benar tidak terlihat seperti penyakit organ. Diperkirakan ini adalah masalah mental. Jadi dia buru-buru berkata, ayo pergi ke rumah sakit Sanity Lab. Saat ini, Wuki hampir gila. Dia sekarang berpikir tentang makan kotoran, dan siap menyakiti dirinya sendiri jika dia tidak bisa menjangkaunya. Dia terus menamparkan dirinya sendiri, memanfaatkan kesempatan itu, berlutut di tanah dan memukul lantai dengan kepalanya. Teman sekelasnya menangkapnya dengan putus asa, tapi dia berubah. Jadilah lebih mudah berbohong, dan berteriak dengan pembohong kalian semua. Biarkan aku pergi. Jika kamu tidak membiarkan aku makan, aku akan mati tidak bisa kamu lihat. Setelah itu, dia mulai berjuang keras. Karena daya ledaknya, beberapa teman sekelas tidak dapat menahannya. Dia membebaskan dirinya sekaligus, membangun ke toilet dengan cepat. Banyak teman sekelas yang buru-buru mengejarnya, tapi mereka tidak secepatnya. Ketika semua orang dipindahkan ke toilet, dia baru saja mengeluarkan tuan tua dan melemparkannya ke tanah. Dia langsung melemparkan dirinya ke toilet dan mulai menyumbat mulutnya dengan. Semua orang buru-buru melangkah maju dan menyeretnya dengan erat. Tapi dia berhenti perlahan dan tetap tidak berhenti. Tuan tua bahkan tidak menarik celananya dan ketakutannya. Dan dia menempel di tanah. Seseorang ketakutan dengan pemandangan itu. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil video. Yang diposting di Facebook. Pembuka mata. Rumah sakit rakyat Aurus Hill memiliki orang gila yang mengambil kotoran dan makan. Bab 457. Kepala sekolah Wuki dan teman sekamar di asrama yang sama hampir disiksa sampai gila olehnya. Mereka menahan rasa mual dan ingin mengirim Wukis kembali ke dokter. Tuan tua yang ditarik keluar dari toilet oleh Wuki dan dilempar ke lantai merintih jika otakmu sakit. Jangan biarkan dia keluar. Kenapa dia mencuri Kepala sekolah tampak malu dan mengeluarkan dompetnya. Menyerahkan 500. Dan berkata, Tuan ini harus mengkompensasi kerugianmu. Maafkan aku. Tuan tua tidak menyangka bahwa dia bisa mendapatkan 500 dengan cara ini. Keluhan barusan menghilang dalam sekejap. Kemudian dia bertanya dengan gembira. Nah, apakah Anda ingin lain kali? Kepala sekolah muntah dan berkata, Paman, saya tidak menginginkannya lain kali. Jika Anda tidak menyelesaikannya, silakan lanjutkan masuk. Setelah selesai berbicara, dia berteriak kepada semua orang dengan cepat-cepat, bawa Wuki ke dokter. Ketika dia tiba di dokter itu meliriknya, lalu memuntahkan semua makan malam, dan berseru saya mohon, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Kita benar-benar tidak bisa menyembuhkan penyakit semacam ini. Kepala sekolah berkata baiklah, entah bagaimana, beri dia cuci perut, betapa kotornya makan. Dokter itu akan menangis dan berkata, saya bisa memandikannya. Tetapi apakah kamu tidak takut dia akan memperlambat dan makan lagi? Tidak peduli bagaimana saya mencuci ini. Saya harus memasukkan selang sedikit. Saya tidak tahan.
Dia makan sangat cepat. Kepala sekolah bertanya kepada beberapa teman sekelasnya apakah ini yang kedua kalinya untuknya. Iya, tempat tidur yang sama buru-buru mengangguk dan berkata ini hampir 1 jam lagi. Kepala sekolah berkata kalau begitu dia mungkin harus makan 1 jam lagi. Memikirkan hal ini, dia ragu-ragu sejenak, dan berkata Seka dia bersih-bersih. Masuk ke mobil. Ayo kita pergi ke rumah sakit Sanity Lab. Jika tidak, jika terjadi penundaan, akan selesai lagi. Setiap orang harus menahan rasa mual, menyeka mulut Wookie dengan tisu, lalu berjalan keluar bersamanya dengan linglung. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Wookie kembali sadar, merasakan mual yang aneh di mulutnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa yang terjadi padaku. Seorang tidur yang duduk di sampingnya bertanya dengan heran apakah kamu tidak ingat? Wookie menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingat. Saya hanya ingat bahwa saya baru saja sakit kepala, dan pikiran saya berdengung. Setelah berbicara, Wookie meletakkan tangannya ke mulutnya. Dia menghela nafas, dan seketika dia hampir pingsan. Dia berseru dan bertanya, bagaimana situasinya? Apa aku makan itu lagi? Duduk di asrama kopilot depan, sepertiga tua berbalik dan berkata, Bos, kami tidak bisa menghentikanmu dengan semua kerja keras kami sekarang. Anda bergegas ke toilet dan membawa tuan tua. Teman ranjang yang duduk di sebelah Wookie buru-buru berkata hei, jangan bicarakan itu. Oh, yang termuda menyadari bahwa fakta ini agak menjijikkan. Jadi dia menutup mulutnya dengan penuh minat. Wookie buru-buru bertanya apa yang terjadi. Katakan dengan jelas, ini, semua orang saling memandang. Tidak ada yang ingin menggambarkan adegan iblis yang mengerikan sekarang. Dan bahkan memikirkannya. Itu terasa menjijikkan. Wookie berteriak dengan wajah gelap de-asterismen. Kalian tidak bisa memberitahuku. Suara itu meraung. Dan seluruh mobil langsung berbau. Bab 458. 3 teman sekelas dan kepala sekolah yang menyetir sedikit pusing. Kepala sekolah buru-buru menurunkan semua jendela dan membiarkan angin terus bertiup ke dalam mobil. Yang dianggap meniup bau tak sedap. Wookie meledak. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada orang di tangan kanannya keempat, jika kamu atau dia tidak memberitahuku dengan jelas, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku denganmu. 200.000 yang kau ambil dariku terakhir kali, cepat kembalikan padaku. Mendengar ini, pria itu buru-buru berkata bos, kataku, saya bilang tidak apa-apa, baru saja. Anda tiba-tiba harus makan hal itu seperti orang gila. Kami bertiga menekan Anda, tetapi Anda terlalu kuat dan memisahkan diri. Setelah itu, Anda lari ke toilet rumah sakit, tetapi kami tidak menyusul Anda. Anda mendobrak bilik dan mengeluarkan tuan tua yang sedang melakukan ke toilet. Lalu, wajah Wookie menjadi hitam. Dia menahan rasa mual dan bergumam. Sudahkah aku makan? Anak keempat mengangguk dengan hati-hati, dan berkata, ya, kamu, makan. Muntahan, Wookie tiba-tiba meludah. Hal yang dia makan 2 kali berturut-turut, semuanya muntah di dalam mobil. Pada saat ini, seluruh mobil sepertinya telah jatuh ke dalam septic tank, dan baunya seperti selokan, dan jendela sulit digunakan saat mengemudi. 4 orang lainnya di dalam mobil benar-benar pingsan. Kepala sekolah ingin mati. Dia baru saja membeli mobil seharga 200,000 dan mengendarainya selama 2 minggu. Dan mobil itu penuh dengan muntahan. Diperkirakan dia tidak akan bisa mengemudi di masa depan. Tapi dia juga tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Wu terlalu kuat. Kepala sekolah telah memberitahunya bahwa dia harus menjaga Wookie dan tidak boleh lalai. Kali ini, video makan feses Wookie menjadi populer di Facebook. Video setan yang brutal dan tidak manusiawi ini telah meledak saat dinaikkan. Keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou terkejut ketika mereka melihat video ini. Seluruh keluarga menjadi gugup karenanya. Keluarga Wu adalah salah satu keluarga terbesar di selatan Sungai Yangtze. Mereka selalu mementingkan anak-anak mereka. Tiba-tiba, Wookie mengalami hal yang tidak terpikirkan. Keluarga Wu segera menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Jadi mereka harus datang dan mencari tahu. Pada saat yang sama, keluarga Wu juga mencoba segala cara untuk menghubungi seluruh jaringan untuk menghapus video.
Bagaimanapun, hal semacam ini terlalu memalukan bagi mereka. Bagaimana keluarga besar seperti mereka mampu membayar orang ini? Namun kecepatan penyebaran video ini sangat cepat dan menyebar ke platform seperti YouTube, Instagram, dan Twitter. Itu hampir seketika mencapai keadaan terpanas, dan itu langsung diketahui. Kepala keluarga Wu sangat marah. Ayah Wuki Reknar segera memanggil Wuki dan berkata, "Wuki, ada apa denganmu? Apa yang menstimulasi Anda? Apakah Anda tahu video Anda?" Setelah video meledak, berapa banyak hitam yang tercoreng di wajah keluarga. Ketika Wuki mendengar bahwa video itu meledak di YouTube, dia tidak sabar untuk memukul dirinya sendiri sampai mati, atau melompat keluar dari mobil dan bunuh diri. Dia menangis dengan keras dan berkata, "Ayah, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Saya tidak tahu apa yang salah. Otak saya akan bermasalah setiap jam, dan kemudian saya akan memakannya secara tidak terkendali." Seluruh orang sama sekali tidak sadar. Teman sekelasku bilang kalau aku tidak bisa makan itu, aku akan menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Ayah harus menemukan cara untuk menyelamatkanku. Ketika Reknar mendengar ini, dia langsung berkata, "Nak, tunggu aku. Aku akan terbang bersama kakakmu dan dokter." Setelah selesai berbicara, ia langsung mengajak kakaknya Roger, yang terlambat mengemas barang bawaan apapun, dan buru-buru naik pesawat pribadi dari Suzhou menuju Hangzhou ke Aorus Hill. Mereka ditemani oleh seluruh tim dokter keluarga Wu. Kekuatan keluarga Wu bahkan melebihi kekuatan keluarga Song dengan selisih yang besar. Keluarga memiliki segala aspek fasilitas penunjang, tidak hanya jet pribadi, yakat pribadi, bahkan tim medis dan tim keamanan swasta. Tim dokter keluarga Wu terdiri dari 6 ahli medis terkemuka di berbagai bidang, termasuk salah satu ahli psikiatri terbaik di China. Namun, keluarga Wu tidak tahu bahwa psikiater terbaik di dunia pun tidak akan mampu menyembuhkan penyakit Wuki. Bab 459. Charlie berada di gerbang Aorus Hill College of Finance and Economics saat ini, dan Aok Sue memegang lengannya dengan penuh kasih. "Pak Wade, kamu sangat luar biasa. Begitu banyak dari kita yang tidak berguna untuk membujuk Yue Seng begitu lama. Jadi kamu hanya mengatakan beberapa patah kata di bawahnya, dan dia segera mengetahuinya." Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Mungkin setelah melompat ke danau, dia menyadari betapa berharganya hidup. Orang-orang hanya akan melihat beberapa masalah mereka sendiri saat mereka putus asa. Aok Sue mengangguk berulang kali, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Mer. Wade, terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena kamu, Yue Seng mungkin telah berhasil." Charlie berkata jangan khawatir, dia akan menghadapi kehidupan secara positif dan optimis di masa depan. Usai berpidato, Charlie mengingatkan kamu juga harus hati-hati juga. Dan kalau nanti ketemu pacar, jangan sampai tertipu seperti Umbak. Aok Sue malu tersenyum malu, dan berkata, "Tentu saja tidak. Saya sangat pintar." Setelah berbicara, dia menatap Charlie dengan mata besar penuh kekaguman, dan berbisik, "Aku sudah berkontribusi. Jika saya menemukan pacar di masa depan, saya akan menemukan seseorang seperti Tuan Wade." Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah Anda ingin mempekerjakan menantu perempuan?" Aok Sue menjawab dengan malu, "Jika saya dapat menemukan Tuan Wade, tidak masalah jika dia tidak datang ke pintu." Charlie mengangguk dan tersenyum. "Oke, kamu masih muda sekarang. Belajar dengan giat. Belum terlambat untuk jatuh cinta setelah lulus kuliah." Aok Sue menggumamkan mulut kecilnya, dan berkata, "Jika kamu bertemu orang yang tepat, kamu boleh marah terlebih dahulu. Lagi pula, cinta sejati adalah yang terbesar." "Ya," Charlie juga berkata dengan serius, "jika kamu benar-benar bertemu orang yang tepat, tentu saja jangan melewatkan kesempatan itu." Dengan itu, Charlie tidak berpikir dalam-dalam, dan berkata kepadanya, "Oke, kamu bisa kembali ke kamar tidur. Aku pergi." Aok Sue berkata, "Tuan Wade, apakah kamu pergi sekarang? Apakah Anda ingin minum kopi bersama?" Charlie memegang tangannya berhenti minum. "Aku tidak bisa tidur di malam hari setelah minum." Pada saat ini, Aok Sue tiba-tiba menerima pesan WeChat. Dia tanpa sadar membukanya, dan dia terpana dan berkata, "Buku ini menjijikkan."
Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu ada apa. Aoksue muntah beberapa saat, lalu menyerahkan telepon kepada Charlie. Sambil batuk dengan keras, dia berkata video panas di Facebook, bahwa Wookie benar-benar terburu-buru untuk makan bangku di kamar mandi rumah sakit. Oh, benar-benar menjijikkan. Siapa yang mau makan makanan semacam itu? Sakit. Charlie melihat sekilas ke video itu. Itu benar-benar menjijikkan. Tapi sangat bagus melihatnya. Bukankah dia anak anjing yang suka memberi petunjuk psikologis kepada orang lain? Kali ini dia di titik puncak, dan merasakan kenikmatan yang dibawa oleh petunjuk psikologis. Charlie sudah bisa meramalkan masa depan Wookie. Ia harus makan feses sekali dalam 1 jam. Jika tidak, kehidupan akan jatuh ke dalam bahaya ekstrim pada diri sendiri dan bunuh diri. Tidak ada maksud mengikatnya dengan erat. Jika mereka tidak memberi makan, dia akan mencoba menggigit lidahnya, melakukan merusak makan, menjauhkan diri dari udara, dan bahkan terus berteriak gila. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menjadikannya tetap hidup adalah dengan memuaskan kebutuhannya untuk makan feses setiap jam. Jika tidak, orang ini akan disiksa dan meninggal dalam waktu 1 bulan. Tapi kebetulan, keluarga Wu juga merupakan keluarga besar, dengan dasar dukungan yang besar dan banyak orang. Ini pasti akan sangat diperlukan di masa depan. Tapi Wookie akan sedikit sengsara sepanjang sisa hidupnya. Dia harus makan setiap jam. Mereka tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Ketika Charlie kembali ke rumah, Wookie dikirim ke rumah sakit Sanity Lab. Rumah sakit Sanity Lab adalah satu-satunya rumah jiwa sakit di Aurus Hill, tetapi terlalu jauh. Bab 460. Mengemudi dengan cara ini, 20 atau 30 km. Bau di mobil ini sebanding dengan septic tank. Dan untuk beberapa lainnya, itu hanyalah siksaan seperti api penyucian di bumi. Baru saja turun dari mobil dan membantu Wookie masuk ke rumah sakit. Pada saat ini, Wookie tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Dia merasa pusing dan sakit kepala di kepalanya. Jadi dia melihat orang-orang di sekitarnya dengan putus asa, dan menangis dan berkata sudah berakhir, perasaan itu akan datang lagi. Setelah beberapa saat jika saya kehilangan alasan lagi, Anda harus menahan saya. Beberapa orang masih memiliki ketakutan, tetapi mereka mengangguk tanpa sadar. Apa yang mereka pikirkan di dalam hati adalah jika mereka menariknya, dia pasti akan mencoba menariknya. Tetapi jika dia berhasil, itu sangat buruk. Segera setelah itu, Wookie tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak histeris di mana toiletnya. Di mana toiletnya? Semua orang saling memandang. Putus asa dalam hati mereka. Ini benar-benar dimulai lagi. Bagaimana melakukan? Kepala sekolah berteriak dorong dia ke sana. Jangan lepaskan kali ini. Jadi semua orang buru-buru memeluknya. Meletakkannya di tanah. Lalu menekan anggota tubuhnya dengan erat. Kepala sekolah berkata, "Tunggu. Saya akan memanggil dokter untuk membantu." 3 orang menekan Wookie dengan putus asa, tetapi Wookie telah berjuang mati-matian. Salah satu dari mereka tidak bisa membantu tetapi berkata saya tidak bisa menahannya lagi. Apa yang harus saya lakukan? Jika kamu tidak bisa menahannya, kamu harus menekannya. Yang lain berkata, tunggu saat aku melepas sabuk dan mengikat kakinya. Itu cara yang bagus. Pada saat ini, Wookie jatuh ke tanah, matanya merah, dan dia berseru dan berteriak lepaskan aku. Kalian, biarkan aku pergi. Orang yang lewat di rumah sakit jiwa tidak terbiasa dengan ini. Setiap orang terlalu malas untuk melihatnya. Lagi pula, seringkali ada pasien yang histeris di sini. Pada saat ini, seorang pensiunan tuan tua yang tinggal di halaman belakang keluarga membawa husky besar ke depan. Husky berbau di mana-mana, dan kemudian berjongkok membentuk lingkaran. Melihat ini, teman sekamar di kamar tidur Wookie berteriak pada tuan tua cepat dan bawa anjingmu pergi. Jangan biarkan dia menariknya ke sini. Tuan tua memelototinya dan berkata, bisakah kamu mengendalikannya? Teman sekamar itu cemas, dan berseru Anda tuan tua yang mati. Jika Anda tidak menyingkirkan anjing mati Anda, sesuatu yang besar akan terjadi. Tuan tua mendengus dingin dan berkata, saya telah memelihara anjing ini selama 6 tahun. Bahkan jika ditarik di tempat tidur saya,
saya akan membiarkannya menariknya dengan nyaman. Kemudian saya membersihkannya lagi. Dan saya tidak mau membiarkannya dianiaya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu, teman sekamar itu terdiam. Saat ini, Husky sudah bekerja keras, beberapa kali menarik keluar, dan mengeluarkan banyak kotoran panas. Wuki bahkan gila saat melihat adegan ini. Sepertinya dia diberi stimulan dalam sekejap, dan kekuatan tubuhnya meledak beberapa kali dalam sekejap. Dia membungkuk dengan ganas, dan menjatuhkan ketiga orang di tubuhnya ke tanah. Mereka bertiga jatuh di semua sisi, dan sebelum mereka sempat menangis, anak keempat pingsan dan berteriak F***, hentikan bos. Seperti yang mereka bertiga katakan, mereka menjadi gila untuk mengejar ketinggalan. Tapi, bagaimana mereka bisa memiliki Wuki yang begitu gila dengan cepat? Wuki bergegas ke Husky dalam sekejap, menuju tumpukan besar kotoran di tanah. Seketika seperti anjing ganas yang bergegas mencari makanan, membuka mulutnya dan bergegas. Tuan tua dikejutkan oleh adegan menumbangkan 3 pandangan, melompat setinggi setengah meter, dan gemetar kamu, sudah berapa hari kamu lapar? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.